Ya. Oke, pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu, seorang pelaku startup yang ingin berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kita. Beliau adalah Tommy Hartono dari Scrap Hero. Tommy, silahkan memperkenalkan diri dulu dan usaha Anda. Oke, halo, nama saya Tommy Hartono, founder dan CEO dari Scrap Hero. Apa sih Scrap Hero? Scrap Hero adalah sebuah aplikasi logistik untuk sampah. Seperti yang kita ketahui, sampah menjadi salah satu problem untuk masalah lingkungan. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, banyak sekali pelaku aktivis maupun organisasi maupun yayasan yang bekerja untuk mencari cara bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kita ketahui pas COVID-19 ini, itu malah bukannya menurun sampahnya, tapi malah menaik sampahnya. Kenapa? Kita semua pada di rumah, pada order take away, delivery, makanan, nah itu sampah-sampahnya makin banyak, dan makin banyak juga sampah yang berakhir di landfill atau TPA. Kenapa? Karena petugas-petugas yang bergerak untuk menampung sampah tersebut banyak sekali juga ada yang terpapar, ada yang tidak beroperasi. Nah, ini mengakibatkan satu supply chain yang bermasalah. Nah, Scrap Hero datang dengan harapan bahwa kita dengan digitalisasi bisa membantu untuk supply chain sampah tidak sampai ke landfill, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Oh, oke. Nah, kapan sih Scrap Hero itu Anda mulai? Scrap Hero mulai sekitar pertengahan tahun lalu. Jadi sebelum saya memulai Scrap Hero, saya bekerja di sebuah perusahaan procurement daur ulang. Jadi perusahaan itu melakukan daur ulang spesifik yaitu plastik dan kertas. Nah, di sana kita berdiskusi karena bagi mereka bisnis daur ulang itu adalah spesifiknya di atas satu kontainer. Nah, sedangkan banyak sekali di Indonesia seperti bank sampah dan banyak pelaku aktivis itu yang tidak mungkin lah untuk mencapai satu kontainer untuk itu. Nah, kita berdiskusi bagi perusahaan sebesar itu untuk bermanuver ke pangsa pasar menengah ke bawah itu sangatlah budgetnya sangat besar. Kedua, mereka itu pergerakan tuh sangatlah sulit. Nah, kita berdiskusi, ada tim eksekutif juga di dalam, ada direktur juga di dalam. Gimana caranya kita mengakses ini? Nah, salah satu cara yang saya temukan adalah kita harus membuat sebuah link. Jadi, kita udah punya perusahaan yang besar ini, buat link itu menggunakan tipe startup. Nah, startup ini akan mendapatkan akses ke masyarakat luas bahwa ini ada sesuatu yang ada pergerakan. Nah, dengan adanya ini, membantu perusahaan besar ini mendapatkan waste yang atau sampah dengan cakupan yang lebih menengah ke bawah, tapi tetap bisa menjaga mereka punya bisnis model. Iya. Dan Anda Scrap Hero menjadi middleman antara orang-orang yang membuat scrap dengan para penampung yang usaha besar itu ya? Betul. Gitu kan? Betul ya? Oke. Nah, ini satu inisiatif yang sangat kita hargai. Kalau generasi saya dulu, ketika masih seusia Anda, di usia muda gitu, lulus sekolah tuh harapannya adalah kerja di perusahaan yang besar, yang bergengsi, pada waktu itu misalnya IBM gitu ya. Nah, Anda di usia muda seperti ini kok ada pemikiran untuk membuat usaha sendiri gitu. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran Anda sehingga Anda berpikir ke arah situ? Ya, ini juga ketika diskusi ya, ini juga jadi pertanyaan besar. Karena kalau bisa dibilang saya menghabiskan banyak waktu di umur akhir belasan sampai 20-an itu banyakan bekerja di perusahaan. Dan ketika saya decide untuk membuka startup Scrap Hero, itu banyak orang bertanya, ini lagi udah mau krisis, ekspektasi kan tahun ini adalah krisis, bukan pandemi, malah krisis ekspektasinya. Nah, terus yang kedua, udah ada sesuatu yang udah pasti gitu. Pertanyaan pasti orang-orang sesuatu yang pasti, ngapain nyari sesuatu yang nggak pasti gitu. Startup kan, apalagi orang-orang di luar ngomong 90% startup is to fail. Betul. Anda berjalan ke satu arah yang sangatlah riskan. Tapi saya melihat ada sebuah problem besar sih di sini, yaitu
problemnya adalah tentang sampah. Dan sampah itu sebenarnya sebagai kita yang di perusahaan sebelumnya itu, kita ingin solve juga problem itu. Tapi yang masalah yang terbesar adalah yang menengah ke bawah ini nggak terjamah bagi mereka. Mereka itu bermain yang besar. Nah, yang kecil ini belum ada pemainnya yang benar-benar kayak akomodasi yang ini. Dan saya melihat kalau misalnya ini berhasil, tidak hanya secara bisnis, tapi secara social impact pun, ini menjadi sebuah accomplishment, sebuah achievement yang pencapaian bagi kita sendiri. Oke. Anda nggak khawatir dengan masa depan Anda? Untuk sekarang kalau misalnya saya lumayan beruntung ya, karena saya udah beberapa tahun bekerja di perusahaan, lumayan perusahaan-perusahaan besar yang lumayan signifikan di Indonesia, dan saya beruntung lah, saya memiliki savings dan masih bootstrapping di Scrapiro, dan saya diberkahi juga oleh tim-tim dari tim Scrapiro ini benar-benar sangat antusias. Di mana yang awal-awal ekspektasi saya mungkin nggak banyak orang ya yang aware terhadap lingkungan ya, karena apalagi kita udah mau krisis, terus lagi orang-orang yang butuh sesuatu yang kepastian. Gue perlu dapat sesuatu yang pasti nih. Nah, ternyata ada juga loh anak-anak muda yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Dan bahkan ketika awal-awal saya bootstrapping itu, kita nggak dapat apa-apa. Malah kita terjun ke lapangan, duduk di tengah masyarakat, di mana konotasinya bahkan ya ketika di keluarga pun juga sulit untuk diterima. Ekspektasinya adalah kita duduk di kantor, ber-AC, tapi mau turun ke jalanan dan ngomong loh sama masyarakat. Itu sesuatu hal yang sulit untuk diterima bahkan oleh keluarga ya. Jadi pasti. Itu buat saya menjadi satu tantangan sih. Untuk solve problem pasti ada tantangan. Kalau saya orang tua Anda pun pasti saya akan tanya, Anda udah kerja di perusahaan besar yang udah gajinya pasti, ngapain melakukan usaha yang seperti ini kan gitu. Kira-kira begitu ya tantangan dari keluarga Anda. Dan ya kita ini juga salah satu juga ya yang terjadi sama saya. Saya belum pernah melihat ya sebuah startup yang foundernya mungkin sama seperti saya. Saya berani jamin itu. Saya sebagai founder belum pernah ya, biasa kita lihat ya founder ke kantor gitu. Biasanya malas lah ke kantor. Ini saya malah diam-diam ke kantor atau diam-diam ke lapangan untuk mencari. Atau enggak ya keluarga yang nggak mungkin kayak memberikan kesempatan lah. Orang ekspektasi, wah ini ke lapangan nih. Ini ke tempat sampah nih. ini saya malah diem-diem. Sebagai saya merasa saya itu antusiasme saya percaya bisa lebih tinggi dari startup lainnya. Oke. Tim Anda berapa orang ya? Kalau untuk dari core tim saya, kebetulan foundernya saya sendiri. Saya ada tim support, kebetulan ada bertiga. Oke. Dan mereka semua terjun ke lapangan juga? Iya, betul. Oke. Anda dengan tim ini masih pakai salary atau masih bootstrapping pakai kantong sendiri malah? Kalau kita untuk sekarang, kita udah mulai memperkenalkan namanya operating budget. Jadi bagi mereka bergerak, jadi misalnya akomodasi, kita ada operating budget. Jadi bukan kayak gaji, tapi kayak mereka ada uang yang bisa dipakai untuk beroperasi. Oke. Boleh nggak Anda ceritakan sejak Anda initiate Scrapiro ini sampai sekarang itu milestone yang Anda sudah capai apa aja tuh? Milestone-nya, ini saya lumayan beruntung ya. Jadi kalau saya bikin Scrapiro legal itu kan mulai September 2019. Desember saya ikut sebuah kompetisi namanya Startup Weekend BSD, di mana Scrapiro terpilih sebagai pemenang di sana. Dan kita juga mendapatkan koneksi. Salah satunya ada satu startup yang kebetulan mirip-mirip sama kita, namanya Gringo. Cuman dia lebih banyak buat akuisisi data analytics. Jadi apa yang kita kerjakan, kita juga terkadang ada share data sama mereka, dan sangatlah beruntung sih mendapatkan koneksi-koneksi seperti itu. Di mana kita sendiri ekspektasi awalnya kan kita kurang gitu ngerti ya tentang bagaimana dunia waste itu bagi yang menengah nih.
Karena satu yang besar itu ya udah no-brainer. Yang penting ada sampah, satu kontainer udah tinggal dikirim kayak komoditas. Tapi kalau misalnya yang ketika kita incer menengah ke bawah itu berbeda, ada emosionalnya yang harus kita jamah. Nah, ini juga salah satu pembelajaran saya dapat juga dari teman-teman di Bali juga. Dan salah satu yang accomplishment lainnya yang di tahun ini kita juga per September kemarin kita masuk inkubator, namanya Menjadi Nyata. Dan kemarin itu kita juga terpilih jadi salah satu finalis startup yang pitching ke venture capitalist. Oh, oke, good. Nah, yang mungkin kawan-kawan atau pengurus RT RW juga ingin tahu bagaimana pendekatan Anda kepada mereka nih, kepada yang kreator scrap begitu, sehingga Anda bisa collect scrap itu dan Anda bisa salurkan ke tempat yang proper. Wah, ini jujur ya, ini salah satu hal yang benar-benar saya coba dari scratch. Karena awal-awal saya approach ke mereka, benar-benar saya nggak ada plan. Maksudnya nggak ada plannya bagaimana cara approach-nya, bagaimana cara ngomongnya. Tapi saya ada satu goal. Goal-nya saya itu adalah saya mengetahui mereka itu sebenarnya pain point-nya apa. Karena bagi RT, bagi RW, sampah itu satu hal yang hampir tiap hari dengar. Bahkan keluhan-keluhan warganya, wah, warganya mengetahui bahwa saya tiap bulan bayar nih, bulanan ini. Tapi sampah kok masih di mana-mana. Nah, itu kan sepertinya ada sebuah pain point mereka. Dan saya udah pergi ke beberapa RT, beberapa RW, dan saya mendengarkan memang permasalahan ya seperti basic lagi sih di Indonesia, nggak cuma di wilayah waste management ya. Itu adalah human-nya. Betul. Human-nya bagaimana cara mengelolanya. Kenapa? RW, RT, mereka tahu sampah itu nggak baik gitu. Tapi mereka juga nggak tahu, wah ini gimana cara kelolanya? Siapa yang harus saya jual? Terus bagaimana cara saya ngambilnya, pengolahannya? Itu kurang banyak pengetahuannya, dan setelah saya berbincang-bincang, wah ini dengan adanya satu solusi ini dan ada anak muda yang mau terjun, itu satu hal yang buat mereka terobosan. Kenapa? Karena di lingkungan kayak seperti RTW, karena ya ekspektasinya udah generasi X, paling muda tuh kebanyakan tuh X, dan mereka itu kebanyakan mau mencari sesuatu yang udah pastilah. Karena waste itu malah suatu hal yang ingin mereka hindari. Betul. Karena bukan satu hal yang populer di wilayah. Betul. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini Anda berinteraksinya dengan pengurus RT RW atau langsung dengan penduduk? Saya ada beberapa kali dengan penduduk. Kalau misalnya kebanyakan wilayah yang saya belum jamah, saya ke penduduk dulu. Jadi saya mendengar dapat info dulu, siapa sih RT-nya, siapa sih RW-nya. Malah saya mendengarkan keluh kesah mereka. Ini Pak RT gimana nih pengelolaan sampahnya? Gimana Pak RW pengelolaan sampah? Apakah mereka peduli? Apakah mereka seperti apa? Nah, itu informasi ini sangatlah penting bagi kita. Oh, ini ada sesuatu hal yang bisa kita masuk. Ada suatu celah yang dimana kita bisa masuk dan memenuhi celah itu. Dan so far ya lumayan berhasil, dan salah satu hal yang beneran paling gila yang saya pernah lakukan ya, ketika saya approaching RT, RW, saya cuman kayak, saya ketemu, halo Pak, terus ngopi-ngopi bareng aja. Ngopi-ngopi di satu warung, kayak gitu-gitu, ngobrol-ngobrolin, oh gimana nih sampahnya ini kayak masih banyak nih orang berbicara tentang sampah. Apa sih sebenarnya, ada program-program apa sih? Jadi kita di sana banyak kan duduk mendengar, oh iya, seperti anak muda yang sedang belajar. Oke. Jadi eksekusinya Anda punya armada yang collect scrap itu. Kalau misalnya dari tempat dekat, misalnya ada bank sampah contohnya. Bank sampahnya kalau misalnya ada kendaraan, kita bisa kerjasama sama bank sampahnya. Jadi daripada kendaraannya, karena bank sampah banyak kendaraan, cuman mereka diem. Station doang di sana. Karena mereka tuh nggak tahu, ini saya mau ngangkut ke siapa, Kalau jalan pun ada ongkos. Kalau misalnya mereka nggak ada kendaraan, kebetulan ya kita lumayan beruntung ya, ada hibah satu truk untuk keliling ngambilin sampah. Dan
harapannya ya kalau misalnya dengan adanya moda transportasi seperti ini kita bisa menjamah lebih banyak sih masyarakat luas. Ya. Tapi jadi kalau mau berinteraksi dengan Anda, RT atau RW yang selama ini belum berinteraksi dengan Anda itu bagaimana caranya gitu supaya bisa terlayani oleh Anda? Kalau kita biasa ya, kalau saya masuk ke grup-grup peduli lingkungan di wilayah. Nah, ketika misalnya kita ingin jamah satu area, kita lihat dulu nih masyarakat tuh aktif di mana, di komunitas apa. Nah, kita bikin strategi bagaimana cara kita memposisikan diri kita, karena posisi kita itu sangatlah penting. Kenapa? Kalau misalnya kita masuk secara gamblang, ekspektasi kita sebagai masyarakat ya negatif, konotasinya negatif, bahwa aduh ini nambah orang lagi buat itu, terus tentang sampah aja juga sesuatu yang nggak profitable lah ekspektasinya. It's not sesuatu yang harus dibicarakan. Nah, kita membuat sebuah memposisikan diri kita bahwa ini ada sesuatu yang must have, sesuatu yang harus ada. Suka nggak suka harus dikelola atau enggak? Kenapa? Next time ya ini yang akan menderita adalah generasi selanjutnya. Dan generasi selanjut kita sendiri pun akan merasakan bahayanya juga. Karena ini yang harus kita raise awareness lah tentang itu. Karena bagi masyarakat ekspektasi tentang sampah ya kan cuma satu gitu. Tapi cuma satu dari misalnya 10 juta warga Jakarta itu udah berapa banyak. Katakan misalnya ada satu RW yang udah setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Nah, ini pelaksanaannya gimana? Apakah si pengurus RW ini yang harus ngangkut sampahnya ke tempat Anda atau gimana? Kalau biasa kita mentargetkan satu wilayah, kita cek dulu sih. Apakah ada bank sampah di sana? Kalau misalnya ada bank sampah di sana, kita empower mereka. Bagaimana cara mengelola? Karena jujur, ini secara realistis ya, bank sampah banyak sih di Jakarta. Tapi konsep yang mereka pikirkan adalah sosial. Sosial dalam tanda kutip adalah, ya saya mau membantu. Tapi saya membantu, saya nggak ada keharusan. Jadi nggak ada sense of urgency mereka nih untuk menyelesaikan, solve this problem. Nah, ini yang harus kita ubah, bahwa ini adalah sesuatu yang ada sense of urgency loh. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, itu yang kenapa kita empower bank sampah. Apalagi bank sampah udah memiliki tempat, udah diberkahi akomodasi kendaraan bagi pemerintah. Ini juga ada hibah-hibah loh dari pemerintah untuk bank sampah. Tapi balik lagi nih, seperti yang saya bilang di awal, permasalahan adalah human-nya. Mereka udah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap, tapi kalau misalnya human-nya belum mengerti bagaimana cara mengelolanya, itu akan menjadi satu barang di gudang lah, tidak terpakai gitu. Nah, justru itu yang menjadi kekhawatiran warga dan pengurus RW adalah kepastian bahwa sampah ini akan diangkut tiap hari, kan gitu. Nah, kalau seperti yang Anda katakan tadi, bank sampah ini merasa cuma mau membantu, artinya kadang dia mau bantu, besok lusa dia nggak bantu, sampah nggak ada yang ngangkut gitu. Nah, itu yang betul sekali. Yang ingin mungkin setelah diskusi ini saya juga ingin sampaikan ke lingkungan RT dan RW saya gitu, bahwa ini loh, ini ada satu program gitu yang bisa membantu kita gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa sampah kita ini ada yang ngangkut gitu setiap hari. Karena kalau sekarang kita RW itu sewa mobil yang ngangkut pengiriman ya setiap itu nggak tahu diangkut langsung ke Bantar Gebang atau gimana, saya nggak tahu. Yang pasti ada setiap hari itu ada mobil truk yang keliling untuk ambil sampah kita gitu. Nah, kalau kerjasama dengan Anda gimana itu mekanisme ininya, pelaksanaannya? Dengan yang truknya atau gimana? Atau dengan RW-nya? Iya, kita kan warga yang memproduksi sampah nih. Setiap hari mobil yang dikoordinir oleh RW, nggak tahu itu mobil dari mana, dinas kebersihan atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti kita warga semuanya bayar uang kamsi sama RW. Nah, uang kamsi itu yang dikelola oleh RW untuk sewa mobil atau apa, saya nggak tahu. Intinya kita tahunya setiap hari sampah kita ada yang ngangkut gitu.
Iya, iya. Nah, Itu kalau kerjasama dengan Anda ini gimana? Apakah ini bisa menggantikan mekanisme yang selama ini berjalan atau bagaimana? kalau misalnya ini sedikit informasi juga sih. Ya. Jadi kalau misalnya biasa truk yang ngambilin dari rumah itu biasa RW sewa untuk Ya. pengiriman. Okay. Ya, sewa sekali kirim. Ya. Nah, itu kerjasamanya kita kebanyakan dengan RW-RW adalah ini kan diakumulasi semuanya untuk masuk ke truk. Ya. Kita harapan bisa intercept sebelum dia diangkut dulu nih. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang kita pisahkan dari sampah yang existing yang benar-benar tidak bisa didaur ulang baru masuk ke sana. Jadi kita berusaha untuk intercept di sini di tengah jalannya. Gitu. Ya. Jadi Anda kerjasamanya dengan si pengangkut itu? Bisa kerjasama dengan pengangkut, tapi kita harapannya lebih besar ke RT RW karena dengan adanya kerjasama kolaborasi RT RW, mereka akan bergerak untuk memilah dulu nih sampahnya sebelum yang benar-benar nggak bisa dikasih truk. Jadi harapannya pas udah di truk itu benar-benar sampah yang benar-benar agak sulit untuk didaur ulang. Kalau misalnya yang bisa didaur ulang, contamination rate-nya juga kontaminasi juga lebih rendah dan potensi kickback-nya ke masyarakat itu akan lebih tinggi, akan lebih terasa dibandingkan kalau misalnya udah sampai di landfill udah nggak ada nilai. Gitu. Jadi idealnya separasinya itu dilakukan oleh warga, begitu. Betul. Kalau the best scenario-nya kalau misalnya kita lihat di negara-negara luar itu oleh warga. Cuman mungkin di Indonesia kita butuh fase kali ya. Fase bagaimana cara awareness-nya. Mungkin kita bisa mulai dari lingkungan RT, RW, maupun bank sampah yang ada di dekat. Jadi warga itu pelan-pelan akan mendapatkan sebuah kesadaran, oh iya ya ternyata bisa begini. Kenapa nggak saya melakukan hal yang sama? Karena kalau misalnya kita minta warga melakukan hal yang kita inginkan, dan belum ada kayak role modelnya, mereka bingung. Wah ini saya doang yang ngerjain, ntar yang tetangga itu juga buang lah, sama aja gitu. Itu yang kita ingin membuatnya ada role modelnya lah. Iya, gitu. tapi yang selama ini udah berjalan, yang sudah bekerja sama dengan Anda, itu proses separasinya di mana? Proses separasi banyak di lingkungan RT sama bank sampah. Oh, oke. Berarti di lingkungan RT RW ada penampungan temporer ya? Betul. Oh, dan ya banyak juga sih ya kalau misalnya kayak pemilik bank sampah juga Pak RT-nya gitu. Oke. Jadi selanjutnya rencana apa nih ke depan? Scrapiro punya rencana apa? Kalau kita sekarang fokus untuk pergerakannya, kita kan akan memvariasikan banyak banget demand ya. Jadi kan kita fokuskan datang dari demand dulu nih. Demand, apalagi hari ini juga ada kegiatan internasional buat recycling companies di seluruh dunia. Nah, ini kita melihat ada demand, bahkan dari luar negeri mereka interested banget, mereka ada keinginan untuk menjamah Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ada sering mendengar tentang gerakan-gerakan aktivis tentang recycling, ada salah satu gerakan yang ada di Bali namanya Aliens to End Plastic Waste. Itu bener-beneran gerakan yang sangatlah besar. Kenapa? Gerakan itu di-funding sama banyak banget perusahaan-perusahaan dari FMCG, kayak Unilever, produk-produk yang kita pakai setiap hari, bahkan sampai oil company pun, mereka totally pledge $1 miliar untuk menyelesaikan masalah plastik. Salah satu negara yang mereka jamah ada India, ada Vietnam, dan Indonesia. Nah, Indonesia ini harapannya dengan mereka ada budget buat itu dan bisa memberikan knowledge transfer.